Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Seorang suami mendatangi istri atau seorang istri mendatangi suami untuk berhubungan suami istri, nilainya sedekah. Apa meneh wong kere sing ndak bisa sedekah harta, balik ini temui istrinya, kasih tanda sedekah. Ya, gimana Pak Ibnu Salim, masih lancar sedekahnya? Ketok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi khairin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina rasuli khairin wa ala alihi wa ashabihi daiman ala khairin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Para alim ulama, terkhusus akhil karim, dua orang kiai kembar pimpinan pondok pesantren Darussalamah, yaitu Kiai Haji Utsman Ali dan Ali Utsman. Benar ya? Hah? Ali Sodiqi. Oh, Utsman Syafi'i. Sebenarnya saya tahu, cuma kadang lupa. Dua orang ini Masya Allah tokoh Nahdlatul Ulama Musirawas. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur beliau. Tapi duduknya beliau di pojok situ, Masya Allah ya. Ini menandakan ketawaduan beliau. Dua belah keluarga besar, Bapak Sumino dan juga Bapak Ibnu Salimi, yang alhamdulillah hari ini mengumpulkan kita dalam rangka mengiklankan, mengumumkan kepada keluarga daerah Marga Sakti bahwasanya putra beliau bernama Nurman Sutrisno telah menikah dengan seorang wanita dari kota Lubuk Linggau, yaitu bernama Nur Alika. Hah? Nur Atika. Oh ya. Ini tulisannya, Bu. Ini yang salah bukan mata saya ini. Ya. Semua panitia yang luar biasa menyiapkan acara yang rapi, bersih ya. Terkhusus semua ahli seni di bidang musik campur sari
Saya yakin musik ini agak sulit ngiringi lagu Sikok Bagi Dua. Wangel gitu ya. Sikok ya, rodok dowo gitu ya. Ya enggak apa saged kata ibunya ya. Tapi jangan. Kasihan nanti ya Pak Sumino malah pengen Sikok Bagi Dua dan juga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kami tadi hampir 2 jam berjalan dari kota Lubuk Linggau ke daerah sini ya, dengan dihiasi jalan-jalan yang luar biasa. Kami gaspol tadi pengen ngejar sampai ke sini dan alhamdulillah jam 10:30 lewat sedikit tiba di sini dengan selamat, alhamdulillah. Tapi saya agak rooming sedikit. Rooming nih kayak gak nyambung karena apa? Ternyata di sini rata-rata bahasa Jawa. Jawanya yang jadi masalah, Jawa yang ya. Nah, saya kurang ngerti ya. Tadi Pak Susanto ngomong jumeneng apa jumeneng ya. Saya nanya sama penterjemah di sebelah ya, saya kira apa jangan apa berdiri atau apa, oh jangan diam ternyata ya. Masya Allah, terima kasih Pak sudah diajari jumeneng tadi ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya insya Allah ceramah tidak lama-lama, mudah-mudahan jam 2 siang selesai insya Allah. Setuju? Saya ndak. Enak ya. Insya Allah saya hanya berpesan kepada 2 adik kami, Sutrisno dan Nur. Mudah-mudahan Nur kan? Iya Nur, kok ketawa Bu? Oh panggilannya apa? Atika. Oh Tika, oh ya. Nur, Nur sama-sama Nur. Yang satu Nurman, yang satu Nur. Ya. 2 Nur ini ya, mudah-mudahan mampu membawa bahtera rumah tangganya sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nurman adekku, wahai Tika adekku, semua yang Allah syariatkan itu semua bernilai ibadah, termasuk nikah. Bahkan ibadah nikah ini ibadah paling enak. Kenapa? Mulai dari proses akad sampai setelahnya semuanya ibadah. Ketika Nurman mendengarkan ucapan ayahnya Tika, Pak Ibnu Salimi ya, lalu menjawabnya, saya terima dengan menikahnya Nur Atika dengan mas kawin yang tersebut, maka saat itu majelis penuh dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Karena majelis ini menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu nilai nama Allah itu terlaksananya syariat Allah. Apalagi setelah itu Tika mencium tangan daripada adik kami Nurman. Ibu-ibu, pahala istri mencium tangan seorang suami itu seperti mencium Hajar Aswad, batu hitam yang ada di Ka'bah. Apalagi kalau tangan suaminya memang hitam ya. Pas. Oh, ala ngepas no gitu. Sing nikah sopo, sing ganjen sopo gitu. Itu pahala. Belum lagi kalau seandainya Nurman dan Tika saling pandang-pandangan ya. Iki turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis saya bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Coba kamu saling pandang dulu. Wah, Nurman ini yang malah menarik kumisnya. Ketoke nirui kumisnya Ustaz Ali. Tuh, ini ibadah semua ya. Ibadah yang luar biasa, tidak lepas. Mulai dari suami mencari nafkah,
ibadah. Istri melayani suami, ibadah. Tidak lepas ibadah. Makanya ibadah yang paling penuh dengan keindahan, baik keindahan duniawi dan ukhrawi, ini adalah pernikahan. Maka jangan heran saking indahnya ada yang tidak cukup satu, kepengen nambah saking indahnya. Kecuali yang kakean mikir, ya, mikir bala, mikir musibah, atau mikir tentang ketidakmampuan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai ada sebuah hadis Nabi. Nih dengerin hadis Nabi. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Seorang suami mendatangi istri atau seorang istri mendatangi suami untuk berhubungan suami istri, nilainya sedekah. Apa meneh wong kere sing ndak bisa sedekah harta, balik ini temui istrinya, kasih tanda sedekah. Ya, gimana Pak Ibnu Salim, masih lancar sedekahnya? Ketok. Ya. Wah, apalagi beliau. Ya. Kelihatan sedekahnya masih lancar. Nggak tahu kalau Mbah nih. Hah? Oh, wis gak tahu sedekah, Mbah, kasihan. Ya. Masya Allah, apalagi menek MC, oh ketokan, ya. Apalagi habis ini pasti minta sedekah. Nah, ibu-ibu, ini semuanya nilai ibadah. Tapi adekku Nurman, hati-hati. Di balik keindahan ibadah nikah ini ada ancaman. Ancaman bagi siapa? Bagi suami. Yang kalau suami itu tidak bertanggung jawab menjadi seorang suami. Kalau tidak percaya tanya sama Kiai Ali. Tercatat dalam kitab Uqudul Lujain ada sebuah hadis Nabi. Kalau ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita, tapi laki-laki tadi sebagai seorang suami tidak memberikan hak seorang istri, fahuwa zanin, maka dia dihukumi berzina. Tuh. Ini ada dua makna zina. Sebagian ulama mengambilkan zahir hadis. Apa zahir hadis? Walaupun dia nikah, ya, tapi seorang suami tidak menjalankan apa? Kewajibannya tanggung jawab, sepanjang dia menyentuh istrinya, nilainya bukan ibadah, tapi dihukumi zina. Ngasih makan tidak, istri tidak dibelikan pakai, ya, tempat tidak dicarikan, bahkan terlantar. Lebih-lebih lagi numpang hidup dengan istrinya, maka selama itu dia berzina dengan istri. Tapi sebagian ulama mengatakan bukan makna zahir, tapi apa? Berdosa. Lebih hebat lagi, wahai adekku Nurman, kamu serius banget kamu ini denger ceramah. Kayaknya sudah ketakutan saja. Ya. Lebih parah lagi, wahai adekku Nurman, tanggung jawab ini langsung kepada Allah, bukan kepada Pak Ibnu Salimi. Ini gara-gara pindah kursi jadi bingung saya. Ya. Mana Pak Susanto ini? Belum jadi anggota DPR sudah bisa main gonta-ganti kursi. Tapi kan beliau cuma usul, dipenuhi oleh tuan rumah. Tuh, Nurman, tanggung jawabmu juga bukan dengan Pak Ibnu Salimi, tanggung jawabmu kepada Allah. Dzatun hayyun la yamut. Zatnya yang hidup selama-lamanya, tidak akan mati. Kalau Pak Ibnu Salimi, ya kita doakan beliau panjang umur, amin. Ya, orang sudah mati semua, dia hidup sendirian. Ya. Kalau Pak Ibnu Salimi tentu umurnya ada batasnya. Tapi sama Allah, hati-hati. Kalau Allah sudah bertindak kepada dirimu, wahai Nurman, Allah akan berikan kehinaan sehina-hinanya. Maka di balik ibadah yang indah tadi, adekku, ingat ayat Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa yang di belakang tuh lemes nih? Kalau orang nyanyi langsung disambut. Ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Terpaksa. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma. Nah, ini baru ikhlas. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hei umat manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Tidak usah yang dijawab. Amin, benar. Yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa pasangan hidup. Maka kata-kata bertakwa ini apa, Bu? Harus takut kepada Allah. Kenapa? Karena suami itu tanggung jawab kepada Allah. Ini mohon maaf Bapak-bapak, nanti di akhirat ya, Kak Eko, ya, nih dengerin, ibu-ibu nanti ini, ya, Pak Sumino aja. Nanti ketika di akhirat, ibu ditanya, ibu siapa namanya? Hah? Bu Sutar, ya. Bagaimana Sumino jadi suamimu? Wah, ya. Pertama, pelit. Wah, aja. Makanya Mbak Sumino rayu. Dek, sayang, nanti kalau ditanya Allah, jawab yang baik-baik aja ya. Lo itu ditanggung jawab sama Allah, jangan main-main. Loh, serius ini, Nurman, nanti kamu ditanya oleh Allah. Ya. Tika, bagaimana Nurman ketika jadi suamimu? Kumisnya baik, ya Allah yang bagus. Akhlaknya buruk, hati-hati. Istri akan bersaksi tentang kita. Ini semua akan ditanya, ya. Maka yang jadi tadi yang jadi pejabat yang kata Pak Susanto tadi, itu ditanya tuh nanti. Saya, Pak Yai Ali yang punya murid, muridnya nanti ditanya. Saya yang punya murid, nanti muridnya ditanya. Ya. Kades tadi yang cengar-cengir kades tadi. Itu nanti ditanya bagaimana. Ya. Oh, itu ditanya semua itu nanti. Bagaimana waktu dia jadi kades? Bagaimana dia waktu jadi anggota DPR? Bagaimana? Begitu juga suami. Ditanya bagaimana dia waktu jadi suami. Jangan sampai seperti yang terjadi di Lubuk Linggau. Gara-gara seorang suami minta duit 100.000 dari istrinya karena tahu suaminya minta duit untuk apa tadi? Judi. Dipukul kepala istri pakai linggis. Ya, saya nanya sama Pak Ibnu Salim, pengenkah Tika digitukan? Tidak mau. Wahai adikku Nurman, ini saya mau marah dulu sama dulu. Ya, nih, tengok sini. Jangan main-main dengan Tika. Ya, jangan kau sia-siakan. Waktu kemarin kau akad, tahu kan? Mulai marah. Waktu kemarin kau melaksanakan akad, ibunya nangis, ayahnya nangis, tetangganya ikut nangis karena ikut-ikutan. Yang nangis beneran ya orang tuanya. Kalau yang lain kena nangis semua, ya, karena tidak tahu harus bersikap apa. Beliau nangis, dua makna tangisan. Tangisan pertama, ya Allah, tangis bahagia. Alhamdulillah, Tika saat ini sudah punya sosok yang memberikan tanggung jawab kepada diri. Tapi tangisan yang kedua, tangisan khawatir. Ya Allah, kira-kira Nurman ini seindah kumisnya enggak kira-kira? Ya, sayang enggak sama anak saya? Tanggung jawab enggak sama saya? Apalagi wahai adikku Nurman, di dalam perjalanan pernikahan, tidak selamanya Tika itu sehat, tidak selamanya Tika itu badannya
segedak. Selamanya tika itu selamanya benar. Kadang-kadang ada salahnya. Maka wahai adikku Nurman, jangan main-main. Ya. Tuh, jangan main-main. Saya yakin yang duduk di sini termasuk Pak Susanto ketika punya anak putri. Oh, milih-milih. Nyari yang kayak saya angel. Ya, karena cuma satu inilah. Ya. Nggak mudah, ibu-ibu. Coba saya tanya dulu Pak Sumino. Sudah berapa tahun nikah Pak Sumino dengan ibu? Berapa umur pernikahan? Gak ingat Pak? 34 tahun. Banyak masalah kan Pak? Kelihatan. Pak Ibnu Salimin berapa tahun? Hah? Berapa puluh tahun? 20 tahun. Saya yakin di perjalanan ini gimana kok punya perbedaan pendapat ini? Ya, yang satu 24, satu 26. Ya. Apa lupa tanggal pernikahan? Ya. Nih, ibu-ibu, orang semua nikah itu Masya Allah, pasti ada saja masalah. Banyak masalahnya. Makanya poinnya perlu bertakwa kepada Allah. Apa sebab? Karena takwa inilah yang akan menimbulkan 3 hal. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tanpa modal takwa, bullshit. Ngomong sakinah, ngomong mawaddah, ngomong rahmah. Apa sakinah itu? Sakinah bukan keluarga yang tenang tanpa masalah. Tenang, tidak ada masalah. Saya yakin tidak ada keluarga kayak gitu. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi model kayak Pak Kades tadi. Itu nggak mungkin. Tingkat baginda Nabi saja ada masalah. Maka wahai adekku Nurman, keluarga yang sakinah bukan keluarga yang tenang tanpa masalah, tapi keluarga yang tenang setiap menyelesaikan masalah. Itu keluarga sakinah. Punya masalah tenang. Anak sakit diobati, tenang saja. Ya. Makan tidak makan, lapar, tenang. Makan tidak makan, kumpul lagi makan. Pokoknya kalau nggak makan, kalau nggak makan wes lapar. Ya. Tapi apa? Ketenangan tetap terjadi. Kenapa? Karena suami dan istri ini ya begitu. Setiap punya masalah dihadapi dengan ketenangan. Bukan gerasa gerusu, marah dikit ngamuk, main kaplok. Oh, saya punya anak putri, punya menantu main kaplok, tak kaplok. Ya, ini kalau saya, kalau Pak Sumino dah, kalau Pak Ibnu Salimin dah. Ada orang tua yang mau anaknya dia mau. Oh ini waktu belum nikah bukan main rayuannya. Hah? Abang cinta sama dirimu. Demi cinta abang sama dirimu, tingginya gunung kan ku daki, dalamnya lautan kan ku seberangi. Ya. Terus calon istrinya nanya, kemarin kenapa nggak datang? Gerimis. Ya. Nih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini sudah banyak terjadi. Suami istri kasar, ya, berlaku tidak buruk, apalagi berkata-kata buruk kepada istrinya. Nyebut fisik yang tidak dia sukai dari istrinya. Dasar hidung gede, dasar mulut, ya Allah. Itu baca dalam kitab Uqudul Lujain. Ya. Ini jangan main fisik, marah-marah saja. Jangan nyebutkan sesuatu. Ngapa galak dari dulu? Ngapa rayu-rayu? Ya. Kalau waktu belum nikah bukan main, hanya engkau sajalah. Yang lain bukan apa-apa. Ya, aku kalau sudah jatuh cinta sama dirimu, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Ya, lagi missing, ngelihat kok mirip kamu. Allah. Ini jangan. Tapi ya Rabbana ya Karim ya Allah. Namanya orang perjalanan. Tapi ibu-ibu di Linggau ada satu keluarga yang sakinah. Ini benar-benar keluarga tanpa masalah.
tuh di Tabapingin ada patung KB Berencana. Itu alhamdulillah dari tahun 1990 itu berdiri, tidak pernah duduk, tidak masalah. Saya lihat dia waktu itu, kok dia ini tidak pernah duduk, berdiri terus. Jumeneng tadi. Jumeneng apa? Berdiri terus, tidak pernah duduk, tidak masalah. Alhamdulillah bajunya tidak pernah ganti-ganti, warna hijau terus, tidak masalah. Anaknya tidak pernah gede-gede, tidak masalah. Dibetetin anak-anak, tidak masalah. Itu contoh keluarga sakinah. Kamu boleh tiru. Ya. Minta sama Pak Kades, dicor di simpang jalan sini, biar jadi keluarga sakinah. Kalau begitu makna keluarga sakinah, tidak ada nilai ibadahnya. Ketika ada masalah, suami merayu istri yang lagi merajuk. Memang kalau urusan merajuk ini biasanya istri paling lama, Pak. Tapi biasanya ini di Lubuk Linggau. Kalau di insya Allah kalau di sini tidak ada beda. Kalau ibu merajuk gimana? Oh, Pak Semino ketawa ngejek kan? Benernya itu istri saya. Kalau ini ibunya ibunya Tika, enggak. Kalau merajuk sebentar aja. Kenapa? Sebentar merajuk. Ya, tuh. Biasa itu semua kehidupan. Ayahanda Kiai Haji Saiful Hadi Maafi BA ya bilang ketika menasihati saya sebelum nikah, nah di rumah kalau ada keributan itu tanda orang di dalam rumah itu hidup semua. Kalau semuanya mati, dia kalau makan pasti sendok sama piring berbunyi. Kalau kita minum tidak ada suara, tak enak. Itu tanda hidup yang nikmat. Nih, masa mukul bunyi musik tidak ada suaranya? Gak enak. Tapi antara satu sama lain punya harmoni. Nurman punya kehendak, Tika punya kehendak. Ketika berjalan sama-sama, itu baru namanya sakinah. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, wahai adekku Tika, jadilah engkau rumah untuk suamimu. Apa rumah itu, Bu? Rumah tempat istirahat, tempat bersandar, tempat berteduh. Ya, betul, Pak? Lah, makanya kenapa? Karena Allah yang nyuruh perempuan jadi rumah buat istrinya, buat suaminya, buat keluarganya. Ayat Allah, wa min ayatihi, dari tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan dirimu dari sejenismu, sejenis manusia, ya. Apa? Litaskunu ilaiha, agar engkau bisa bertempat menenangkan diri. Dengan siapa? Dengan perempuan tadi, istrimu. Maka istri ini bersyukur jadi tempat sandara kalau capek. Makanya ibu-ibu, baginda Nabi ketika usia Khadijah sudah masuk usia 50, ya, Nabi itu paling seneng tidur di paha istrinya Sayyidah Khadijah. Kenapa? Bantal ternyaman tuh paha istrinya. Kira-kira Pak Sumino masih sering tidur di paha ibu? Ini kadang-kadang baru mau tidur wes tuwek. Ya Allah, jangan. Nanti suami kita cari paha yang lain. Nah, ini mohon maaf, ini nasihat untuk semuanya. Saya kalau pergi jauh, mau pulang telepon istri, tolong siapkan landasan. Oh, saya ini habis naik pesawat. Yang namanya di pesawat tuh, Bu, yang nyambut tuh sopan-sopan. Selamat datang, Bapak. Mulai kelaki-lakian saya bermain. Ya, namanya lanang tuh kanji galo, Bu. Termasuk saya. Lanang kalau lihat perempuan tanda dia normal, itu pasti punya hasrat. Seperti baginda Nabi. Baginda Nabi pernah berada di luar rumah, ada melihat perempuan yang terlihat cantik sekali.
Tapi baginda Nabi bertakwa kepada Allah, dia balik ke istrinya. Kalau kita ini beda, minta nomor HP-nya. Tapi ini bapak-bapak yang di Lubuk Linggau. Kalau bapak-bapak di sini, insya Allah lebih parah. Aku ngomong sing nom-nom mbak. Kalau mbak gak masuk, disek. Masya Allah. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tuh Sayyidah Khadijah paling seneng. Maka satu hari ketika Sayyidah Khadijah sedang menggendong siapa? Sayyidah Fatimah, saking laparnya bukan lagi keluar air susu tapi darah. Diambil oleh Rasulullah, diletakkan di kasurnya. Sayyidah Khadijah, Rasulullah menyambut Sayyidah Khadijah, tidur di paha Sayyidah Khadijah. Ketika sedang tertidur, digosok rambutnya sambil disisir oleh Sayyidah Khadijah, menetes air mata Sayyidah Khadijah. Terbangun Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Apa kau menyesal menikah denganku? Habis hartamu untuk kupakai dakwah? Tidak ya Rasulullah. Perempuan mana yang menyesal menikah denganmu? Kalau bahasa kita, ganteng ada di kau, soleh ada di kau, royal ada di kau, tidak pelit ada di kau, ada di kau. Kalau siapa betino yang tidak nyesal ya Rasulullah? Kalau engkau kenapa menangis? Aku berpikir, ya, nanti kalau aku meninggal dunia, siapa yang akan menopang perjuanganmu? Berdua menangis. Apa kata Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau nanti aku meninggal, satu saat kau ingin menyeberang lautan, gali kuburku, rangkai tulang-tulangku, jadikan perahu untuk. Ini romantis yang sesungguhnya, bukan yang Korea itu. Yang ciu. Ya. Ini kakean ngayal. Ya. Nengok film Korea, ya Allah, kalau suami aku cak ini, wong suami wong marga mulia kok. Arep koyok sing dari Korea gitu. Ya. Nah ini ya Nurman, Tika, apa tadi pesannya? Jadilah rumah yang nyaman buat apa? Buat suami. Berikutnya ibu-ibu, wah ini lah jam 12 ini. Saya sudah mulai lapar ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk Nurman, di dalam ayat yang saya baca tadi ada dua yang Allah berikan dalam pernikahan. Apa itu? Mawaddah. Mawaddah ini kata Imam Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Qurtubi, hubbur rajuli imra'atahu. Yang namanya mawaddah itu rasa cinta seseorang laki-laki kepada perempuan. Cinta ini biasanya didukung oleh apa? Oleh fisik. Nah, kamu milih Tika kenapa? Memang layak, cantik, ya, putih. Ada alasannya, itu cinta. Tapi Nurman, cantik itu tidak lama ya. Nih ibu-ibu nih. Oh dulu masa mudanya, oh bukan main. Kalau sekarang ya gigi wes copot, ya kan? Maka kadang-kadang hub itu hilang. Maka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, seorang laki-laki mempertahankan istrinya bisa jadi karena cinta. Apa? Cantiknya, ya, wanginya. Apa mbak? Oh geleng-geleng dulu mbak. Ketoke mau mengarahkan aku ngomong apa? Ya. Kalau masih muda itu bukan main senyumnya. Panggilannya beda. Mas, makan. Coba kalau wes tuwek, mas, makan. Kak wenak belas. Ini mohon maaf, ini Ustaz Ali, ini Jawanya Jawa apa ini? Jawa kasar. Ya. Saya ini Pak bisa bahasa Jawa diaman. Kumpul karo arek-arek Telungagung. Arek-arek sing bahasa Jawanya apa? Kasar-kasar. Maka saya diajari bahasa yang kayak gitu. Ini sedikit cerita saja karena Pak Susanto tadi nghabiskan waktu untuk cerita toh. Ya. Jadi saya mau sedikit cerita ya. Waktu di sana saya digodain oleh salah satu anak kiai terkenal di Jawa. Saya tidak usah sebut namanya. Ya. Dia manggil saya tuh Bedes. Des, ini Des. Aku ya karena tidak tahu.
Apa? Apa Gus? Bedes apa Gus? Bedes itu orang yang termuliakan. Oh. Sesok dia manggil saya, Des gini ya? Apa Des? Tak jawab, marah dia. Lu kok marah Gus? Katanya orang termulia. Dasmu gitu ya. Ya Allah, ini bahasa saya yang diajari oleh kawan-kawan. Jadinya ya begini, tapi beda dengan bahasa Pak Susanto tadi. Wah, halus-halus sampai saya mau tidur dengannya. Ya. Baik ibu-ibu, biar tidak ngalur idul. Nih, yang namanya mawaddah itu cinta. Tentu cinta ini terbatas oleh apa? Fisik. Ya sedikit saya menyebut nama artis. Kurang apa? Dewi Persik. Cuantik, mewontok. Ada. Ya, sudah dengar azan dulu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menjelang akhir ceramah saya mengingatkan sedikit, jangan pernah benci dengar suara azan, karena nanti pas kita meninggal dunia, suara inilah nanti yang dikumandangkan di kubur kita. Sehebat apapun kamu buat puisi, tidak ada puisimu yang akan dibacakan dalam kubur, tapi suara azan. Dan siapapun yang punya acara di samping masjid, jangan pernah berkesan dengan orang masjid supaya azan ditunda, jangan. Biarkan saja, ya. Dan seperti ini, tidak apa-apa, kita tenang sebentar, tidak jadi masalah. Toh acara makin lama makin lapar, kan bagus. Ya. Nah, kelihatan ini tamu yang dari Linggau, toples habis semua, kacang dan pisang. Memang kau sini. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Balik kepada mawaddah tadi, tentu cinta ini berdasarkan fisik. Tapi wahai adekku, Tika, jangan malu-malu mempercantik dirimu. Sampai kapanpun terus mempercantik dirimu. Dan yang terakhir, rahmah. Rahmah ini memang beda dengan cinta. Kenapa? Rahmah ini kata Imam Ibnu Abbas, rahmatuhu alla yusibaha syai'un minassu. Seorang suami punya rasa supaya istrinya tidak kena hal yang buruk. Banyak sebab. Biasanya yang menyebabkan seseorang mempertahankan pernikahan karena apa? Karena alasan rahmah ini apa sebab? Satu, karena jasa-jasanya. Ya, Nurman, wah ini sudah mulai suap-suapan kayaknya kamu ini. Ya enggak apa-apa, bagus. Ya, seperti seorang suami melihat istrinya apa? Yang melahirkan anak-anaknya. Pak Sumino berapa anaknya, Pak? 4. Rajin juga ya. Masya Allah. Pak Sumino mempertahankan istrinya, tentu dilihat dari siapa? Anak-anaknya. Alhamdulillah, ini ya istriku yang telah memberikan apa? Aku anak-anak. Seorang suami juga sama, seorang istri juga sama. Mempertahankan suaminya karena kasih sayang. Apa sebab? Karena walaupun bukan ayah, bukan kakak, bukan adik, seorang laki-laki yang entah dari mana datangnya mau bertanggung jawab. Nih mbah-mbah nih, orang-orang tua kita ini, ya, pengalaman bagaimana capeknya mencari nafkah. Duitnya semuanya untuk siapa? Untuk istri dan anak-anaknya. Maka jangan heran kalau lagi kondangan, lihat peci suaminya pasti lebih welek daripada jilbab istrinya. Kenapa? Karena tidak sempat ngambil sisi duit untuk beli peci, habis untuk COD jilbab istri. Ini untuk zaman sekarang. Saya pun merasakan ketika berangkat umroh, kebetulan saya ini pembimbing umroh. Dari travel itu diberikan sesuatu. Ketika sesuatu diberikan, kepikiran suami itu apa yang dipikir? Oleh-oleh untuk anak-anak. Apa yang mau dikasih untuk Kadang-kadang hari lebaran suami-suami ini belum punya baju baru, tapi istri, anak-anak sudah siap semua. Bahkan ditanya oleh istrinya, Mas, baju apa? Yang ada aja lah, gak usah yang aneh-aneh. Sepatu yang 2 juta enggak apa-apa ya. Tapi kadang-kadang istri, baru Ramadan baju baru sudah 7. Anak-anak baru Ramadan. Tapi kadang-kadang seorang ayah seminggu lagi, bahkan 2 hari lagi mau Ramadan,
baru ke pasar dengan gampangnya, wes celana, sarung, wes cukup. Itulah. Coba lihat sosok suami yang mau berkeringat, bahkan marah kalau ada yang mencaci istrinya, bahkan marah kalau ada yang mengganggu anak-anaknya, ya, tahan bertumpah darah. Siapa mereka ini? Itulah orang-orang yang berjasa padahal tidak punya hubungan darah. Makanya suami yang bertakwa, yang bertanggung jawab akan diangkat oleh Allah derajatnya. Istri yang taat kepada suaminya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ibu-ibu, pesan saya buat Pak Sumino dan juga Pak Ibnu Salimi. Saya berpesan, tidak selamanya suami istri cerai hanya gara masalah mereka berdua saja. Tapi tak jarang suami istri bercerai gara-gara siapa? Wong tua. Gara-gara orang tua. Maka berikan kepada mereka apa? Medan tempur yang luas. Kita hanya bisa menasehati saja. Keputusan ada di mereka. Apalagi mohon maaf Pak Sumino, ini nanti menantu ada di sini. Biasa menantu tuh kalau ada mertua nyuci piringnya lambat. Kadang-kadang mertua tidak sabaran, nyuci piring kok lambat nih ya. Tersinggung. Nurman kaget balik ke Lubuk Linggau karena malu, tidak tahu apa yang nak dibuat. Pagi-pagi mungkin masih di kamar. Pak Ibnu Salim teriak, "Oi kucing, tidur terus." Ya, Nurman dengar tadi tersinggung. Ya, maka ibu-ibu, Pak Sumino, pandanglah Tika sebagai putrimu. Pak Ibnu Salimi, pandanglah Nurman sebagai putrimu. Pesan buat kamu Nurman, ada masalah dengan Tika, jangan ngadu sama Pak Sumino, ngadu sama Pak Ibnu Salim. Ya, wahai Tika, ada masalah dari Sumarno, Nurman, kamu ngadunya sama Pak Sumino. Ya, kenapa? Kalau ngadu ke orang tuanya masing-masing, tentu yang ada pembelaan di diri. Ini sajalah dari Fahmi. Mohon maaf. Kita berdoa nanti mudah-mudahan mereka dilengkapi dengan keturunan. Amin. Tidak usah banyak-banyak Nurman. Satu saja cukup. Yang penting tiap tahun. Ya. Wah, ngel ya. Mari kita sama-sama berdoa. Dan habis acara ini Bapak Ibu pulang jangan lupa nanti sholat zuhur. Itulah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ingin nitip doa. Ya Allah, kami sebagai orang tua Nurman dan Tika hari ini berdoa. Begitu juga sebagai tetangganya, mamang, bibinya berdoa. Mudah-mudahan keduanya engkau berikan ilmu bagaimana membangun rumah tangga yang idaman. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan iman agar kuat menghadapi semua masalah dan tantangan. Mereka diberikan keislaman agar menyelesaikan masalah penuh dengan jalan-jalan yang benar, cara-cara yang dibenarkan oleh Allah. Dan beri mereka keduanya akhlak yang mulia agar mampu menciptakan rumah tangganya seperti taman-taman surga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, lengkapi kebahagiaan mereka dengan rizki yang luas, rizki yang halal, rizki yang berkah. Dan rizki itu tidak hanya untuk mereka, tapi untuk orang-orang di sekitarnya dan keluarganya. Ya Allah, berikan mereka keturunan yang membanggakan dunia dan akhirat, keturunan yang meringankan beban orang tuanya dikala saat sudah tua menjelang. Ya Allah, kami yang hadir di sini, mudah-mudahan apa yang kami doakan untuk Nurman dan Tika juga menjadi doa buat anak-anak kami, ya Allah. Menjadi doa buat diri kami sendiri yang sampai saat ini kami masih punya hubungan erat cinta dan kasih sayang dengan istri kami dan suami kami. Ya Rahman, Ya Karim, jadikan majlis ini majlis berkah. Semua yang hadir di sini diberkahi oleh-Mu, ya Allah. Ampuni dosa kami, terutama orang tua kami yang telah melahirkan kami dan membuat acara untuk pernikahan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Pak Sumino minta maaf karena godain Pak Sumino jangan sampai isi amplop kurang.
Pak Ibnu Salimi. Takut nanti karena godain, main-main aja Pak. Saya ini ya kalau ada alhamdulillah, anda ada ya ditunggu ya. Ya minta maaf semuanya Bapak Ibu kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sumpah demi Allah saya hanya ingin ikut mengambil bahagia daripada hari ini. Akhir kalam, wallah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.